Mari kita orang semua menggunakan pupuk eco farming, pupuk organik super aktif, solusi cerdas bertani, lahan subur, petani makmur bersama Bapak Haji Makmuril konsultan pupuk eco farming, pupuk organik. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Oke Bapak Ibu sekalian, kita kosongkan pikiran kita dulu ya. Kita mau belajar bersama-sama ya, kita mau mengupas, memahami dan mengerti apa itu eco farming. Sebelum saya mulai, di sini ada petani. Saya mau tanya, ada petani ada? Enggak ada petani di sini. Enggak ada. Ya kalau itu pengusaha tani lah kalau gitu. Oh ada pengusaha tani. Yang udah paham pasti ngangkat tangan. Yang belum angkat tangan dari belum paham. Kenapa saya bilang pengusaha tani? Karena yang namanya pengusaha tani bukan hanya berpikir menanam saja Pak, tapi bagaimana itu meningkatkan penghasilannya, keluarganya, penghasilan daripada dirinya sendiri. Itu luar biasa. Berpikirnya udah bukan sekedar hobi tapi bisnis. Kenapa Bapak Ibu sekalian dikatakan pengusaha? Karena Bapak Ibu sekalian yang notabene menjadi mitra PT BES dan salah satu produknya adalah eco farming, Bapak sudah memberikan penyaluran bisnis kepada mereka, para petani. Petani ini nunggu loh Pak, menunggu kedatangan kita. Cuma permasalahannya kita mau datang nggak? Bapak yang dari Papua, silakan. Nanti pulang dari sini, jangan bosan, jangan berhenti, cerita dan cerita dan cerita. Mau percaya mau nggak kita buktikan sama-sama. Itu saja kata-katanya, sederhana. Ya. Jadi eco farming ini Bapak Ibu sekalian, ini sebuah kalimat indah kalau menurut saya. Eco ya kaitannya dengan nama perusahaan, ya kan? PT BES, Bandung Eco Sinergi Teknologi. Nah, eco di sini saya sempat memikirkan apa eco ini ya. Ternyata eco itu identik ekonomis. Maksudnya itu hemat Pak ya. Kalau farming ini adalah pertanian. Jadi di sini kita dengan nama eco farming ini berharap bahwa bertani terutama hemat biaya. Terus dikatakan ini merek ini sebuah doa juga. Kenapa? Karena semua orang yang namanya petani pengen hemat nggak? Iya kan? Terus hasilnya pengen bagus? Tentu. Nah inilah pupuk organik yang super aktif. Mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal pupuk organik banyak, ya kan? Tapi di sini ada tambahan super aktif karena di dalamnya ada bakteri, ada nutrisi dan lain sebagainya. Solusi cerdas bertani, di mana lahan subur petani akan jadi saya orang yang pertama menggunakan ibarat merdeka. Kita supaya kita petani kita menjadi makmur tentunya harus perbaiki lahan terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita sama-sama renungkan bersama apa yang dikatakan dalam sebuah renungan yang selama ini Bapak Ibu sekalian walaupun bukan petani, Bapak Ibu sekalian pasti akan melihat, memperhatikan dan sebagainya. Kenapa? Karena makhluk hidup di muka bumi, kita sendiri, tanaman, hewan, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah standar yang sudah ditentukan sama Tuhan. Semuanya sempurna. Nggak ada yang ciptaan Tuhan nggak ada yang sempurna. Semuanya sempurna. Dan memiliki standar yang jelas. Ya. Nah, standar di sini termasuk di dalamnya fungsi makanan. Kalau ibarat kata, mohon maaf Pak, rezeki tidak pernah tertukar. Betul nggak? Nah, di sini kaitannya dengan makanan, pupuk dan kelengkapan zat lain sebagai penyusun kehidupan. Boleh dikatakan ada peribahasa makan untuk hidup. Artinya apa? Makan itu sebuah keharusan, tetapi bukan tujuan. Betul nggak? Dan makan ini sebagai satu pertahanan. Bayangkan kalau kita nggak makan,
1 hari kuat nggak? 2 hari. Ada yang paling kuat berapa hari nggak makan? 3 hari. 3 hari. Udah sana timbang lah ya. Ya begitulah. Allah sudah menciptakan, sudah punya standarnya sudah jelas. Makan untuk bekal hidup, ya kan? Tanaman perlu makan nggak? Perlu. Dan saya yakin semua orang tergantung pada tanaman. Coba siapa yang merasa tidak tergantung sama tanaman? Ngaco. Semua kan? Nasi dari apa? Padi. Ya kan? Semua dari tanaman. Ya termasuk hewan lah ya, hewan juga termasuk. Oke. Yang berikutnya bahwa stabilitas dan standarisasi yang ada di alam ini sudah sedemikian rupa tercipta dan tertata secara seimbang. Ya. Seimbang di sini ya mulai dari volumenya, ya kan? Nah, ini semua karakter tanahnya, terus cairan tubuh, udara, semuanya menjadi sebuah tatanan kehidupan di mana energi itu tidak pernah hilang, tapi hanya berubah. Contoh ya, Bapak Ibu saya pernah mengenai rantai makanan? Pernah? Zaman dulu sekolah. Nah, seperti itu. Tetapi keseimbangan ini kalau kita diganggu, kalau dihilangkan salah satu, otomatis jadi akan jadi masalah. Betul nggak Pak? Makanya jangan harap, jangan aneh ada bencana, ada malapetaka. Contoh aja, kenapa terjadi banjir? Saya tanya. Ada yang tahu jawabannya? Selain adanya hujan, ingat ya semua juga dari hujan kan? Ya? Hutannya gundul, oke. Apalagi? Sampah, apalagi? Banyak kan? Tapi salah satunya karena tanah kita tidak bisa meresap pada air. Bayangin kalau semua di beton kayak begini, banjir nggak? Banjir. Coba kalau tanahnya nggak tertutup gini, bisa pori-porinya terbuka. Itu yang dikatakan resapan air. Resapan air. Mungkin daerah Papua masih banyak ya resapan air, Pak ya. Jadi selama hujan itu sudah normal sebetulnya. Hujan tuh dari dulu juga udah ada hujan, betul nggak? Cuma kejadian banjir karena apa? Karena tadi, mungkin tadi yang Ibu jawab, sampah, ada lagi hutannya gundul, ada lagi mungkin tadi karena banyak pembangunan-pembangunan sehingga resapan air itu kurang yang pasti. Sehingga terjadilah banjir. Nah yang berikutnya, yang di dunia pertanian nih, hama, penyakit sering jadi masalah nggak bagi petani? Jadi masalah. Kira-kira masalah dari mana? Nih, sebetulnya hama, penyakit itu tidak ada, Pak. Kenapa ada? Karena kita sendiri yang menciptakan atau yang membuat perubahan. Karena makhluk hidup itu nggak ada yang saling mengganggu, Pak. Tapi ketika diganggu, semut aja kalau nggak sengaja keinjek, dia temennya gigit. Betul nggak? Nah kira-kira masalah hama juga sama Pak. Adanya hama ulat, kenapa nggak ada burung? Kan yang suka makan ulat burung misalnya ya. Atau adanya wereng, kalau ada kumbang itu bisa aman-aman saja karena semuanya menjadi satu rangkaian kehidupan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan bersama bahwa segala apapun di muka bumi ini terjadi kerusakan di muka bumi, di darat, di laut dan lain sebagainya karena ulah dari manusia itu sendiri. Dan disitulah Tuhan atau Allah memberikan sebuah pelajaran supaya mereka akan kembali pada jalannya. Kita sadar atau tidak bahwa makhluk hidup khususnya manusia diciptakan sama Tuhan, diciptakan sama Allah. Itu tujuannya apa? Menjadi khalifah di muka bumi, menjadi wakil Allah di muka bumi, artinya selalu berbuat kebaikan. Jadi disinilah makna yang sebenarnya dalam konteks pertanian. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang tadi sudah alami, sudah teratur, jangan sampai kita rusak. Kenapa kita harus cerdas bertani? Kenapa? Karena selama ini banyak petani yang meracuni diri sendiri tanpa disadari. Kita tahu nggak namanya pupuk kimia?
petani sekarang sudah kecanduan. Saya tanya ke petani, kenapa Bapak selalu cari-cari pupuk kimia? Waduh Pak, sekarang nih kalau misalnya tanam apapun, kalau nggak pakai pupuk, nggak berani. Ya. Betul nggak Pak? Betul. Kenapa? Karena tanah kita udah rusak. Itu sudah tercatat dalam sebuah sejarah namanya buku pertanian dunia abad ke-12. Abad ke-12 berarti tahun berapa? 1200 kan? Dia itu menciptakan kebetulan seorang muslim Pak, namanya Ibnu Al-Awwam. Di situ sangat luar biasa dikupas tuntas bagaimana dunia pertanian sebenarnya. Dan kita tanpa sadari kita sudah sedikit dibuat sedemikian rupa, tanpa disadari kita membeli produk-produk, mohon maaf ya, semacam pupuk kimia, pestisida, itu semua racun Pak. Tapi saya bicara padanya Pak, pupuk kimia itu mengandung gas amonia. Bapak tahu nggak? Urea itu, ya, urea nih, itu kan 46% ya. Sisanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada itu di buku itu, di dalam ureanya. Bahwa urea 46% nitrogen, terus juga 1% kelembaban, 1% 0,5 bioret, dan 52% amonia. Dan amoniak ini merupakan bahan peledak. Zaman Perang Dunia I itu menjadi senjata kimia. Kok kita dipakai buat pupuk? Ini gimana ya? Saya juga nggak paham. Tapi mudah-mudahan pemerintah kita saat ini kan sebenarnya kelihatannya petani itu lagi kesulitan masalah pupuk ya kan? Karena ketergantungan tadi. Padahal bisa jadi pemerintah mengurangi pupuk kimia itu supaya terjadi tanahnya jangan hancur. Kita udah terlalu lama Pak menggunakan kimia sehingga tanah kita menjadi hancur. Sebelum kita mempelajari tentang eco farming, perlu kiranya kita memahami agroekosistem. Kenapa agroekosistem kita penting kita pelajari? Karena dalam dunia pertanian semuanya terikat dan saling terhubung. Contoh, ya, ini sekedar contoh. Kalau dalam pertanian, ya, dunia bertani, perlu air nggak? Perlu tanah? Perlu matahari? Nah itulah harus kita tahu. Makanya dunia agroekosistem ini merupakan kajian khusus bagaimana kita mempelajari pertanian dalam sebuah keterhubungan atau saling keterikatan. Nah ini gambarannya Pak. Di Papua ada padi Pak di sana? Ada. Nah ini padi Pak, sama ya. Nah, mungkin Bapak yang dari Papua pernah melihat macam begini Pak? Melihat di sawah? Ada ya? Nah, berarti agroekosistem ini mau di Papua mau di Sumatera sama saja ya, udah ya? Sama ya? Di Medan ada ini ya? Ada ya? Nah, ada kupu-kupu, ada belalang, ada katak, ada apa ini? Tomcat, ada ular dan sebagainya, ada ini capung, laba-laba, ada bunga. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya sebutkan dari awal, ini namanya predator Pak. Artinya ini yang jadi pembantu kita. Pembantu kita di lapangan, di sawah ini kalau ada mereka ini ya aman lah. Hama nggak bakal bisa masuk karena ini anggapnya satpam. Terus ini ada matahari, ada udara, ada oksigen, karbon, ada hujan. Nah ini yang nongol apa Pak? Cacing. Cacing ini dia adanya di dalam. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menemukan cacing di dalam tanah, berarti tanah kita sudah subur. Masih ada Pak di sana cacing? Masih ada? Alhamdulillah. Berarti masih bagus Pak ya. Nanti kita ceklah tanahnya. Ya. Ya pokoknya dunia pertanian ini sekitar inilah. Ini contoh padi. Kenapa saya dari dulu Buddha suka produk ini nggak ganti-ganti padi mulu? Ya padi kan buat makan. Ya kan? Yang penting buat makan dulu yang aman gitu. Ya. Ekosistem adalah sebuah ilmu ya. Agronya itu adalah pertanian.
ilmunya itu agronomi. Saya kebetulan lulusannya itu agronomi di IPB. Jadi istilahnya agronomi itu adalah konsep ekonomi diterapkan dalam pertanian. Kalau perlu sehemat-hematnya biaya, semaksimalnya hasil, itu namanya agronomi. Yes, itu yang dicari. Ya mungkin banyak sarjana pertanian dari IPB, dari mana-mana, tapi yang berjuang untuk pertama kali saya diantaranya. Mudah-mudahan ya, mohon doanya dari sekalian bapak sekalian, saya diberi kesehatan, diberikan umur panjang untuk mencari keberkahan buat kita semua. Amin. Karena saya hanya ingin bahwa Indonesia ini bangkit lagi, jangan sampai terpuruk. Yang pertama yang kita harus tahu dalam dunia pertanian adalah air. Bapak Ibu sekalian, air adalah sumber dari segala sumber kehidupan. Maksud air di sini dalam dunia pertanian, ya Pak ya, bahwa tanaman itu butuh air, betul? Terus di sini air yang bagus tuh air yang seperti apa? Apakah air minum itu bagus untuk kita juga bagus untuk tanaman? Belum tentu. Terus yang berikutnya juga di sini air yang terpenting Bapak Ibu sekalian, itu sangat membantu dalam proses penyerapan pupuk. Ingat, pupuknya apapun Pak ya, mau eco farming kayak mau yang lain, gak ada air mau gak berfungsi Pak. Makanya perhatikan dalam dunia pertanian air nomor 1. Jadi air itu sesuatu yang harus ada ya. Mau sumbernya dari mana saja, bisa air hujan, bisa air tanah, bisa lagi air apa lagi? Sungai. Air sungai, irigasi, ya kan? Tapi yang terpenting bagaimana kita mempertahankan air dalam tanah. Bapak perhatikan kalau misalnya tanah yang bagus, Pak ya, itu airnya ada. Bapak bisa coba gali tanah. Berapa meter akan ketemu air? Beda-beda kan, setiap tempat kan. Kebayang nggak kalau misalnya airnya dalamnya 2 meter, yang ditanam pohon padi, akarnya cuma 30-40 cm, nyampe nggak airnya? Makanya rata-rata padi itu airnya harus rendah. Maksudnya rendah tuh kalau kita gali airnya cepat ada, itu namanya air tanah. Ya. Bicara air ini artinya kita penting bagaimana mengatur air sedemikian rupa menjadi teratur. Makanya ada istilah irigasi, ada drainase, ada hidroponik, istilah-istilah saja Pak. Bahkan Bapak Ibu sekalian pernah dengar gak namanya fertigasi? Pernah dengar? Belum? Fertigasi itu adalah gabungan daripada pemupukan dan pengairan. Maksudnya penyiraman. Fertilizer, gasi itu dan irigasi. Jadi ketika kita tanaman nih Pak, tanaman di pot gimana? Nanti pakai selang, ya, pakai ini saluran. Nah, setiap sekian waktu keluar, jebret. Setiap mana keluar jebret gitu, kayak semacam semprotan gitu. Tapi satu tanaman, jadi ada waktunya. Ya kayak percikan gitu. Nah di situ sekaligus pemupukan. Namanya fertigasi. Ya, namanya fertigasi. Pemupukan digabung dengan pengairan. Itu di Malaysia sekarang lagi ramai. Di Indonesia mungkin belum. Kalau hidroponik sudah lama ya, hidroponik ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang kedua, tanah, bagus sekalian. Tanah itu adalah tempat kita seluruh makhluk hidup bergantung padanya. Jangan sampai lupakan tanah, karena kita sendiri dari tanah, betul nggak? Dan kita makan dari tanah, betul? Yang paling penting dalam dunia pertanian bahwa tanah itu harus wajib subur. Nah, mau dicatat nih, ciri-ciri tanah subur apa? Macam-macam.
Oke, saya pandu satu-satu. Jadi tanah subur itu adalah tanah yang memiliki bahan organik. Ingat, bahan organik jenisnya macam-macam. Bisa dari bekas tanaman, bisa bekas kotoran hewan yang ada dalam tanah. Atau bahasa dulu humus Pak ya, sisa-sisa tanaman itu bahan organik. Yang kedua ya, juga ciri-ciri tanah subur memiliki air tanah, kecukupan air, tersedia air. Jadi jangan harap kalau tanah nggak ada air ya berarti tanah bukan subur. Tapi kalau ada airnya di dalamnya, kalau kita gali ada tuh, berarti tanah itu subur. Terus yang berikutnya memiliki sifat kimia yaitu pH-nya normal. pH normal kita bisa tahunya dari mana? Jadi alat ini merupakan alat bantu buat para petani dan harus punya. Kenapa? Kita tahu pH-nya berapa. Nanti kita tancap berapa pH-nya. Begitu pun air, Pak. Jadi pH air juga menentukan. Kalau pH-nya rendah, asam lah istilahnya. Nah itu harus diperbaiki dulu supaya normal. Makanya ciri-ciri tanah subur memiliki pH normal. Ya nanti kita pelajari lebih lanjut. Terus yang keempat, juga tanah yang subur memiliki kandungan mikroorganisme atau bakteri positif. Ingat. Ya. Atau biota tanah. Kayak semacam cacing, kayak begitu. Itulah kami di Manokwari ini sebagai kita sebagai kepala balai benih padi, palawija dan hortikultura untuk provinsi Papua Barat. Yang mana kami melihat sendiri bahwa apa yang diajarkan buat kami sore ini itu kami akan sudah simak dan nanti kita coba dengan versi kami. Cara untuk menghitungnya untuk kembali kami akan hitung ulang lagi. Nah, di mana kami sangat rasa berterima kasih sekali di mana kegiatan ini walaupun dipadatkan kami bersyukur. Terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk hari ini kita bisa bertemu. Untuk itu, untuk melengkapi isi materi ini, kami dari Papua Barat, dari Manokwari ada berupa tanah dan air. Ya. Jadi bukan buat tanah air Papua. Ya. Jadi ada berupa saya sengaja ambil itu. Jadi ada tanah sampel yang untuk digunakan pada lahan sawah. Ya, lahan sawah. Terus yang kedua adalah yang digunakan untuk tanam kacang tanah dengan jagung untuk lahan kering. Kebun. Nah, sekarang ada 2 sumber air juga. Ini air yang dipakai selama ini oleh petani-petani di Manokwari melalui jaringan irigasi. Jadi dia agak keruh. Jadi sambil berjalan di dalam irigasi itu air itu tidak pernah jernih. Dia kalau kita kotak begini dia akan keruh begini. Sedangkan air yang satu ini air sumur. Air sumur yang Air buat minum. Bukan, ini tidak bisa diminum. Ini untuk penyiraman tanaman. Oh, tapi dari bawah tanah. Dari bawah tanah. Nah, kalau ini dari sungai. Dari sungai. Pakai pompa. Ya ini pakai pompa. Oh, iya. Kita pakai Air pompa tanah untuk. berarti, air tanah. Jadi saya sengaja bawa supaya selama ini kita pakai tapi Tidak belum tahu dia punya unsur-unsur yang ada dalam itu dia netral atau basah atau belum tahu sampai saat ini itu yang izin Pak Haji saya dapat rekomendasi yaitu Ibu Yunus coba bawa tanah air. Oke, sudah saya pikul. Saya pikul itu jadi orang tahan di bandara. Tapi saya bilang ini bahan untuk edukasi, bahan untuk pembelajaran. Bagaimana kita tidak tahu kita bawa tanah selama ini kita punya masyarakat ini tanam tapi tidak tahu apa yang ada dalam tanah, tidak tahu. Dia punya unsur hara itu lengkap 13 kan atau kurang kan. Untuk itu izin kami bisa mencoba dengan alat yang mungkin sudah disiapkan. Nah, untuk jangan lama-lama kita bisa mulai. Jadi perkenalan dulu yang lain. Ya. Masker. Cantik kali.
Sekali lagi terdengar tadi. Perkenalkan diri, terdengar karena pakai masker. Nama saya Edita Taisuta dari Manokwari, Papua Barat. Ya. Keren. Makan ke sebelah. Your name? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Mujahid dari negara Bangladesh. Wow. Ya, Masya Allah. Saudara saya di ibu saya panggil sini mau Dari Bangladesh. Belajar. cuma belajar. Sebelahnya lagi, Mbak. Sebelahnya lagi. Ibu dari Bali. Ibu dari mana? Terima kasih. Saya dari Jakarta, kerjanya di sini. Tetapi saya sedang mengembangkan untuk di Bali, Pak. Mohon izin sudah mulai masuk sejak bulan Maret. Bali masuk dan siap sudah mengajukan proposal ke DPR. Harapan kita untuk bisa nembus Bali dan mereka merencanakan udah masuk lagi ke daerah Banyuwangi. Harapan mereka adalah mengembangkan, mohon izin Bapak, ke depannya tanaman jahe merah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan belajar ini saya bisa dapat ilmu untuk rekan-rekan di sana karena belum bisa datang ke sini. Terima kasih. Pasti. Ibu polisi ya. Bang Uco ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hendy Saputra Stompul. Saya dari Sibolga. Hidup si Bolga. Hidup si Bolga. Kita Polga. Ini ada orang baru di sini. Oke, ini tamu-tamu jauh semua ya. Yang orang-orang istimewa. Katanya ini Bapak Ibu sekalian nanti datang kembali lagi ke wilayahnya bisa menyebarkan kebaikan yang lebih baik dan banyak lagi. Amin. Ya kan? Karena yang kita kembangkan ini sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya kita tidak basa-basi, ya kita lihat langsung prakteknya kayak apa, ya kan? Paling tiga ada 3 poin yang akan kita praktekkan di sini, ya. Pertama kita akan cek air yang Bapak bawa, sekaligus air yang sudah ada di sini. Ini ada air mineral, katanya air yang biasa buat minum, Pak. Ini juga air apa nih? Kelapa bukan? Air sumur kali, Air Pak. sumur ya? Iya. Ini air apa ini? Dari kelapa. Air Kelapa, ini air tebu. Air tebu. Kenapa air kelapa tidak dituang? Ya, oke. Jadi air yang ada ini satu contoh yang di masyarakat yang sudah umum ya. Ada air minum, ada air sumur, kan gitu Bu ya. Kalau Bapak kan ini air khusus ya dari sana. Itu nanti kita bandingkan. Ya. Yang penting air ini kita akan tahu. Pertama kita lihat pH-nya. Karena pH ini menentukan baik buruknya kualitas air. Air yang baik pH-nya normal. Nah, bagaimana kalau air tidak normal? Ya bisa kita normalkan dengan kalau kita yang terlalu tinggi kita turunkan, kalau terlalu rendah kita naikkan. Tadi kan sudah dibahas ya. Yang kedua, kita juga perlu tahu kandungan mineral yang dalam air. Berapa kandungan mineralnya? Kita bisa di sini ada pH ya. pH ini kan kalau kita tombolnya kita ke kiri, berarti kiri ya, kiri ya. Berarti pH nih. Ini berapa angkanya yang ditunjukkan? Ya. Terus kalau misalnya di tengah, berarti ini normal apa? Off, mati, nggak berjalan di fungsi alat. Kalau kita dorong ke sebelah kanan, itu fertility kandungan NPK tanah atau NPK air. Karena namanya mineral itu bisa dalam air, bisa dalam tanah. Artinya begini, kalau misalnya tanahnya tidak baik, kurang subur ya, tapi kita dapat air yang bagus. Airnya subur, kandungannya bagus, itu tanah bisa hidup kembali karena faktor airnya mendukung. Begitupun sebaliknya, tanah sudah subur, airnya air limbah yang sudah banyak campuran segala macam lah, yang tidak sehat dan tidak mengandung berbahaya, tanah rusak nggak? Pasti rusak karena gara-gara air. Makanya tanah dan air tidak bisa dipisahkan. Tapi kita bisa melihat kandungan air yang bagus itu akan membantu tanah semakin bagus. Begitupun tanah yang bagus juga memberikan warna kepada air itu sendiri jadi bagus. Karena tanah itu sebagai penetralisir juga. Oke.
Jadi air, tanah itu kita coba nanti Pak. Kebetulan kalau air kan berarti ada berapa macam nih? Air sumur, ini air irigasi, ini air minum, ini air sumur, ini air tebu, dan ini air yang ada Bapak Ibu sekalian, kita tes baik itu pH, kandungan mineral NPK, atau satu lagi dengan alat ini menunjukkan daya ukur terhadap elektrolit ataupun mineral yang ada dalam tanah maupun dalam air. Ketika tanah maupun air ya mengandung elektrolit yang tinggi atau mineral yang tinggi, dia akan nyalakan terang. Tapi kalau tanahnya tidak subur ataupun kurang elektrolitnya, katakanlah nilai KTK-nya rendah, ya. KTK itu kapasitas tukar kation, dia akan redup, bahkan tidak nyala sama sekali. Tapi kalau itu ada tanda-tanda itu bagus, pasti ada terang, walaupun hanya sedikit gitu kan. Akan lebih bagus lagi yang terangnya benar-benar terang. Tanah yang Bapak siapkan pertama tanah apa nih? Tanah ladang. Ladang ya. Ya. Yang itu sawah. Tanah sawah. Sawah. Kebetulan saya juga bawa tanah. Gak apa-apa ya? Buat pembanding. Ini tanah organik. Nanti Bapak tahu tanah organik kayak begini. Ya, tanah organik. Ini biasanya buat media tanam di pot-pot kayak gitu biasanya. Karena tanah organik ini sudah mengandung bahan organik yang pasti begitu. Nanti kita cek lah. Oke, air sudah. Terakhir kita nanti praktek membuat larutan eco farming sendiri ya. Nanti kan eco farming kita larutkan dengan air yang ada di sini ya. Nanti Bapak, ini ada berapa air? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 gelas Pak. Mohon maaf dituangkan satu persatu. Air kelapa. Nanti ini juga air tebu ya. Kakak Franky kasih uang. Ya. 6. Cukup 6. Ya udah. Ya cukup. Kakak Franky Maksudnya ini nanti depannya ditaruh gini Pak. Nah, jadi biar ketahuan ini air apa gitu kan. Nah, air tebu. Irigasi Pak, air irigasi. Itu kan tadi nyala dia. Enggak, bukan. Yang kedua. Nah. Orang mati. Sedikit nyalanya. Orang jago emang rata-rata nggak nyala. Ya, nggak punya. Udah. Yang kulit mineral ya. Ini Sumur di sini tapi Pak. Sumur di sini. sumur rumah ini. Biasanya terang di sini. Bagus ini. Ini bagus ini. Oh. Ini Raugatan. Sarawak Gatal. Nanti bisa bawa ke Papua ini air dari sini. Jangan bawa. Air eco farming. Tapi enggak apa-apa, nanti ada solusinya. Ini air tebu ya. Ya, masukin aja. Ya. Ya. Dia menyala. Berarti air tebu ada kehidupan. Air tebu bisa digunakan ada kehidupan. Ini air kelapa ya. Air kelapa muda. Iya. Air kelapa muda atau tua sama aja. Ini kebetulan sedang. Oke. Iya. Air kelapa. Ini Oke. Tes ini. Ibu catat air kelapa. Kita coba mana tadi eco farming? Oh iya. farming sama air apa ini Nyala. Mau bikinnya pakai air apa? Kelapa, pakai air ini boleh Ya, Pak? boleh. Nanti bisa bawa pulang nantinya. Irigasi tadi yang nggak nyala. Iya, irigasi apa irigasi? Silakan Pak. Ini Praktek. tapi jangan pakai ke tangan ya Pak ya, jangan cuma kena tangan. tangan nggak usah semua Ya, Separuh aja, separuh. Pakai air dari sana. yang video fokus ya Nggak apa-apa. Nanti kan ada setengah lagi pakai itu juga, tadi perbandingan nggak apa-apa.
Ini kan bagi dua. Oleh-oleh buat bapak pulang, nanti setengah lagi pakai air kelapa boleh ya. Pak. Jadi proses fermentasi ya supaya cepat bereaksi boleh dikocok-kocok. Iya, tuh. Ini nanti ada gas. Bapak pegang. Di situ ada kompas. Iya kan? Itu ada udara bereaksi. Nah, ini ada dua larutan. Larutan ini air kelapa. Kalau ini dari air sumur. Sumur Papua. Kita tesnya ke air mana nih? Papua dulu. Air Papua dulu. Yang tidak ada Maksudnya kehidupan. tuh, ini sepakat dulu nih. Mau yang dipakai air yang punya bapak apa yang ini? Sudah bapak apa dulu? Apa dulu? Tambahkan ke sini maksudnya. Ya yang nggak nyala tadi tuh. Ya boleh. Silakan Pak, ini tambahkan. Kasih sedikit-sedikit. Ini sedikit. Jangan banyak-banyak, Pak. Satu tutup itu. Satu tuh ya. Ya. Satu tutup. Merah putra. Kena tangan nanti. Langsung aja ke Nggak ada sini. sendok. Ini sama. Ini Sama. irigasi. Ini sumur. Oke. Ya silakan. Ini Irigasi. sumur. Air sungai. Yang tadi temannya ada. Air sumur. Sumur. Air sumur Papua. Cukup, Pak. Nah, yang tadi nggak nyala tuh. Iya. Yang nggak nyala lah itu aja. Irigasi. Irigasi ya. Udah. Boleh Pak. Boleh. Kebanyakan. Ya. Cukup sedikit porsi kopi yang Semua dikasih. semuanya Udah nyala. Boleh ditambah-tambahin lagi. Tambah-tambah ya. Ambil lagi gelas yang lain lagi. Gelas sama si Guntur. Udah gelasnya yang banyak lagi. Ya, sip. Udah. Sekarang tes. Gantian mau ingatnya ke bapak lagi apa ganti ibu? Ibu gantian. Gantian, biar ketahuan. Ya. Sekarang ibu yang Tes. yang celup-celup yang Dulu. Ini sudah dikasih pupuk. Sudah dikasih pupuk. Jangan dulu. oke. Jadi tadi tidak nyala. Setelah dipakai Coparming nyala. Ada kehidupan. Itu kan yang air irigasi kan? Iya. Air irigasi ya. Yang tadinya tidak sama sekali nyala. Sama sekali nyala. Setelah diberikan pupuk ekofarming dia amin. Berarti ada kemakmuran setelah dibikin ekofarming. Walaupun airnya tidak bagus, tapi setelah dibikin pupuk ekofarming hasilnya bagus. Dia menyala. Lebih terang dari yang tadi Pak ya. Lebih terang. Ini nggak terang. Yang nggak ada aja tidak ada. Ini masih pakai dari Papua. Oh berarti ini ekofarming sama air Papua. Iya. Oh, tidak pakai air kelapa. Tidak. Oh. Ada nyala sedikit. Tadinya nggak nyala sama sekali Pak. Itu air aqua. Air aqua kan tadi tidak ada toh air aqua. Tadi tidak menyala toh. Iya. Sekarang setelah diberikan ekofarming air aqua bisa menyala. Nah ini air apa nih? Tebu. Ini air sumur. Sumurnya punya Bunda di sini. Wow. Lebih terang lagi ya. Ini air laut atas. Tanda-tanda luxury lagi. Amin. Terakhir. Kalau yang terakhir ini air apa? Tebu. Air tebu. Ini rawa gatal. Gatal sudah gatal. Air tebu kalau udah reaksi dengan ekofarming luar biasa. yang tidak nyala digabung. Air kelapa mana? Sekarang di Papua yang apa? Ya, Irigasi. Irigasi. Dari airan yang tidak punya kehidupan. Irigasi dari Papua. Yang tidak punya kehidupan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. tadi kan nggak nyala Pak ya? Terus ini air Banyak airnya Pak. gatal ya. Iya. Ini air dari rawa gatal. Tolong diingat yuk. Ini ya.
Terus Tebu. Air tebu. ini jangan sampai kotor saya. Ntar dia minum. Ini yang makan dulu nanti ini olah. Ini yang makan dulu nanti olah tuh. Terus Sudah. Dari Papua. ya, Oke. irigasi. Ini kita tutup lagi. Supaya perbandingannya irigasi kan tadi ya, ujung sini ya. Ini kan pakai itu, pakai yang punya ini. Sama-sama airnya ini sama ya. Airnya sama. Cuman yang satu pakai air kelapa. Kelapa itu air yang tidak nyala. Enggak, ini mau kita ukur juga nanti. Air tebu sama air Oh, ini. Oke, siap. Siap. Action. Yang mana dulu? Ujung dulu. Air tebu, dari tebu. Air tebu di sana, Bu. Mulai dari air tebu. Iya. Ya. Ya. Ya, Kak. Ini Jadi dari setelah dibikin eco farming semuanya menyala. Udah, pokoknya itu harus hati-hati. Lanjut. Kau ceritakan. Ya, ini sekarang dengan ini air apa? Sumur. Kalau dapat Unsur ketiga nanti. Air sumur. Air kelapa. air kelapa. Air Papua. Mineral. Yo, ini Farming air kelapa. Kurang dia, ya. Oke. Tapi lebih terang. terakhir Ini Air Papua. dengan air Papua yang dari apa? farming kelapa. Air irigasi tepatnya kan? Ya, irigasi. Air irigasi. Ya. Oh, dahsyat. Terang mana Pak dengan yang pertama? Ini. Jadi kesimpulannya pakai air kelapa. Ya. Jadi harus pakai air kelapa. Nah, ini perbedaannya. Mana lagi? Periksa tanah. Ini perbedaannya tadi. Perbedaannya yang tadi nih. Oh, beda. Yang pakai air Air dari Papua juga larutannya. Jauh. kurang terang Jadi toh. pengaruhnya berbeda Pak. Jadi nanti pakainya kalau nggak air kelapa air tebu. Ya, silakan. Kita tes lihat Bapak ini tanah Papua. Yang mana dulu silakan. Ya. Ini tanah organik. Udah salah udah. Siap. Ya. Nyalanya tidak terlalu. Cabut dulu, cabut. Lihatin dia. Udah dicabut udah. Tahu kesetrum aku ini. Iya, iya. Ya. Ini tanah dan air dari Kali Papua. ini prakteknya yang mempraktek diam-diam. Iya. Kalau colok dia cerita. Iya. Tidak ada tanda-tanda. Gak ada tanda kehidupan. Ngomong ke iya. Iya. Semua gak ada yang bisa ngomong. Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya, ini aja tadi sedikit ada ya, ada sedikit. Oke, kita coba langsung ditambah eco farming. Oke. Tanah Papua ditambah Tanah Papua ditambah eco farming seperti apa? air kelapa. Mau bergantian? Tanah Papua yang ditambahkan. Farming semua. Langsung bicara atau? Ya. Tanah Papua Ini juga tanah Papua kita tambah pakai eco farming. Ini tanah Rawagata. Iya. Tanah Karawang. Tanah organik yang dari Kerawang. Langsung Mas yang itu, yang biasa. Sambil ngomong katanya. Kita ngomong Pak, ngomong kan. Tanah Papua sudah dicampur pakai eco farming. Iya. Dicoba pakai alat tes elektronik. Iya. Elektrolit. Farming Ini eco farming. Eco farming. Iya, Subur petani makmur. Satu lagi. Eco farming. Lahan subur. Petani makmur.
Dan ladang. Lahan kering. Ini yang kedua, Lahan kering. lahan kering tanah Papua sudah dicampur pakai ekofarming. Siap. Ternyata jadi subur. Yang terakhir, ini dia tanah Kerawang sudah dicampur pakai ekofarming. Pasti lebih terang. Pasti. Air dan air yang saya bawa dari lahan yang tadinya berasal dari tanah balai benih induk padi dan palawija membuktikan bahwa kalau kita polisi dengan eco farming ternyata hasilnya akan memuaskan. Luar biasa. Itu yang kami mengharapkan bahwa dengan adanya pelatihan ini kami akan pulang membawa beberapa eco farming. Kami akan mencoba untuk di lahan kami yang rencananya kami akan budidaya bawang merah. Bawang merah itu berasal dari biji TSS, kacang tanah 1 hektar, ubi kayu 1 hektar, dengan padi. Padi yang kami mau coba di sini itu padi Impari Nutrisi, yang katanya padi yang sejuta manfaat. Jadi kamu mencoba, mudah-mudahan kalau Tuhan sayang, rupanya kami akan undang Bapak narasumber Haji Munir ya bersedia berkenan untuk hadir di Papua Barat. Dengan Bunda Marni. Bunda. Kami berharap akan hadir karena saya yang sebagai kepala balai saya akan merencanakan ini, saya akan buatkan satu planning. Rencananya tanggal 2 ya Tuhan saya kalau memang tanggal 2 Agustus rencananya kami kalau bisa kami akan undang 01 Papua Barat untuk memanen. Jadi apa yang saya sayang kami akan Tanggal 2 mencoba. Terima kasih. Ayo bicara. Bukan persentase berbahasa ini gitu. Pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Bukan bahasa. Dia nanti mau berbahasa Inggris katanya. Ya, ini dari Bangladesh. Sudah ada buktinya Iku farm. Ya, Iku farm. Bukan masker. Lepas raya ki 7 sampai 10. Insyaallah aku tekan Haji Muhammad Munir. Diajak. Pergi pulang ke Bangladesh. Ini kan sudah dari Kasih buktinya Bangladesh. semua. Tadi peserta dari Manapari Ya, Barat. ইকো ফার্মে এসে দেখলাম যে এখানকার যে পরিস্থিতি ধান ভুট্টা গরু মাছ সব কিছু এই ইকো ফার্ম থেকে উপরের দিকে উঠতেছে তাই 1 নম্বর কোম্পানি আমরা পাইছি এখন এটাকে আমি বাংলাদেশে ট্রান্সফার করার জন্য আপনার চেষ্টা করতেছি সামনের মাসের 10 তারিখের দিকে হাজী মোহাম্মদ মনিরকে নিয়ে ওইখানে গিয়ে আমরা এগুলো দেখাশোনা করব এবং ভালোভাবে এটা একটা প্রোডাক্ট করব ওকে আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন ঠিক মতন যেন দেশে গিয়ে পৌঁছতে পারি ওকে আসসালামু আলাইকুম Bapak yang dari Bangladesh siapa namanya? Muhammad Mujahid. Bapak dari Putra Sukoharjo. Dan ibu yang dari Manokwari. Ini kita bukan mimpi, tapi ini jadi kenyataan bahwa tanah mati bisa hidup kembali. Bukan hal yang sulit kalau kita ada kemauan dan kita harus buktikan sendiri. Hari ini Bapak menyatakan sendiri ke depan Bapak harus memberanikan diri di depan petani, buktikan di depan mereka. Siap? Siap berjuang untuk memakmurkan bumi ini menjadi tetap subur tanahnya, tanamannya sehat, petaninya akan senyum bahagia. Terutama Bapak yang dari Bangladesh, mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke sana. Saya juga berharap nanti bisa sampai ke Papua, saudara. Itu saja mungkin pesan saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Eco farming, Lanjut, petani makmur. Apa kabar? Merdeka! Sinergi! Golkar! Nolita! Eco
Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.